Selamat malam, hari ini kita memasuki perkuliahan minggu ke-9, di mana bahan kajian kita adalah parameter kimia anorganik air. Dan ini akan kita tempuh kurang lebih 2 minggu, jadi di pertemuan 9 dan 10. Namun mungkin misal tidak cukup waktunya dan membutuhkan waktu tambahan ya harus ditempuh dalam 3 minggu ya. Jadi kita lihat nanti ya. Nah, untuk kimia anorganik ini dia cukup banyak ya, beda sama kimia organik kemarin. Kalau kimia organik itu kan yang minimal ada CH-nya ya. Jadi dan itu parameternya itu biasanya hanya COD, BOD gitu ya. Tapi sebenarnya ya ada juga sih fenol, gugus-gugus alkohol gitu ya, gugus gugus yang senyawa-senyawa yang lain. Tapi kan kita nggak akan eh, apa namanya nih nggak akan detail membahas satu senyawanya itu. Dan anorganik ini dia juga sebenarnya sama seperti organik, dia juga banyak, tapi kita nggak akan membahas itu secara detail. Nah, ini akan saya kelompok-kelompokkan nanti ya. Jadi mungkin untuk yang coba pertama kita akan belajar dulu tentang kimia secara umum ya, parameter kimia secara umum. Nanti di sini ada banyak banyak sifat dari unsur gitu. Tapi unsur-unsur itu nggak akan kita detailkan satu persatu. Nah, nanti pendetailannya itu kita akan masuk di subbab yang selanjutnya. Kayak contoh nih, kesadahan gitu ya, nutrien. Nah, ini parameter-parameter yang nutrien tuh contohnya kayak NO3, NH4, terus PO4, kayak gitu. Nah, kalau kesadaran kan contohnya logam-logam ya, kalsium, magnesium, logam itu maksudnya tadi Fe gitu-gitu. Mn itu juga salah satu penyebab kesadahan, tapi kesadahan ini biasanya yang paling besar disebabkan karena Ca dan Mg, kalsium dan magnesium. Nah, terus ada pH juga. pH ini termasuk dalam kimia anorganik karena memang dia bukan senyawa yang ada C-nya gitu. Dia kan yang dinilai adalah ion H+ atau OH-nya. Nah, nanti di akhir pertemuan ya kalau memungkinkan akan ada video juga contoh, tapi kayaknya ini nggak terlalu perlu lah ya karena untuk video praktek ini sebenarnya kan sama aja semuanya ya, tergantung metodenya. Dan kemarin kalian sudah saya berikan video-video terkait praktikum yang pakai banyak dan macam-macam metode yang dipakai. Dan untuk kimia anorganik ini selain pH rata-rata dia menggunakan titrasi dan spektrofotometri. Tapi untuk pH ini sebenarnya dia juga bisa pakai titrasi dan spektrofotometri. Tapi kan untuk sekelas pH itu kayaknya itu terlalu terlalu ribet kalau pakai titrasi spektrofot atau titrasi atau spektrofotometri. Jadi cukup dia biasanya pakai pH meter gitu. Cuman sebenarnya tingkat ketelitiannya itu lebih bagus kita pakai spektrofotometri ya, tapi tadi kembali lagi nanti terlalu ribet gitu, terlalu lama untuk cuman ingin mengetahui pH. Nah, ya gitu ya. Jadi untuk logam-logam yang lain, untuk ion-ion yang lain itu biasanya titrasi dan spektrofotometri. Nah, mungkin nanti yang perlu saya bahas lebih detail nanti ya tentang titrasi atau spektrofotometrinya, bukan dari praktikum per parameternya. Jadi kalian paham betul penggunaan titrasi dan spektrofotometri gitu. Sebenarnya ini tuh bisa kalian baca sendiri. Saya nggak, karena ini semua teori ya, saya nggak akan membaca satu-satu nanti karena ini hanya pengetahuan umum aja ya untuk kalian. Kayak contohnya gini nih, air raksa Hg
Nah, lagi diabsorpsi akan masuk ke dalam darah. Gini-gini kan kalian bisa baca sendiri untuk pengetahuan sendiri ya. Nah, arsen saya lewat-lewat aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalian untuk yang kayak gini, kalian untuk pengetahuan kalian aja, kalian paham nih. Ini barium, terus besi atau Fe, lambangnya, lalu fluorida, dan ini nih kayak kalau ini ya, apa namanya, deskripsinya ini kayaknya lebih ke dampak yang ditimbulkan dari adanya kandungan kimia ini di dalam air gitu ya. Jadi kalau ada kandungan kimia ini di air, kandungan barium di air, dampaknya ini mengganggu sistem saraf. Kalau besi dampaknya ini, Fe di air kalau kita konsumsi dampaknya ini. Jadi lebih ke dampak. Nah, kalau ini ya khusus kayak untuk klorida nih. Nah, ini saya kasih ini agak beda nih. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Jadi kalau klorida ini dia biasanya digunakan untuk desinfektan. Artinya desinfektan ini untuk pengolahan air yang ada di tahap akhir. Biasanya kayak di perusahaan daerah air minum. Nah, itu di tahap akhirnya selalu ada desinfektan penambahan klor untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme yang masih ada di dalam air sebelum dia didistribusikan ke masyarakat. Gitu ya. Nah, penambahan klor di dalam air PDAM tersebut juga harus sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kekurangan. Kalau kekurangan, mikroorganismenya takutnya ada yang belum mati. Kalau kelebihan, dia akan menyebabkan korosi pada pipa air. Sehingga kalau korosi pipa airnya kan berarti ada yang terkikis tuh si besinya ya. Kalau misalnya pipanya terkikis kan logam-logamnya akan ikut ya kan, ikut di air yang didistribusikan ke masyarakat tersebut gitu. Nah, kayak gitu ya. Ini hanya penjelasan yang dampak-dampak tadi. Nah, nanti ini kan kalau ada unsur-unsur yang memang perlu kita bahas nanti di subbab berikutnya. Kayak nih contohnya nitrat, nitrit sebagai N ya. Ini kan nutrien. Nanti ada hubungannya soalnya dalam siklus perairan dan biasanya jumlahnya ini banyak gitu. Nah, kalau yang kayak kation-kation tadi itu di perairan sedikit, jadi tidak akan terlalu kita bahas di sini. Kecuali memang dia ada industri yang mencemari si perairan tersebut gitu. Jadi baru akan banyak di perairannya. Tapi kalau tidak ada industri yang menyebabkan itu, nah di perairan yang pada umumnya ya, yang nggak kena dampak dari industri, biasanya yang banyak itu ya ini nutrien-nutrien gitu. Terus bahan-bahan organik, karena sebenarnya pencemaran terbesar di dalam air itu akibat adanya aktivitas domestik, bukan aktivitas industri ya. Selama ini kalau kita masyarakat di kita ini kalau kamar mandi itu kan habis dari kamar mandi dibuangnya langsung ke selokan-selokan itu. Nah, selokan itu kan ngalir tuh ke perairan kita. Hilirnya itu kan ke perairan-perairan yang ada di sungai, danau gitu. Itu yang menyebabkan kandungan bahan-bahan organik ataupun kandungan nutrien di dalam air itu banyak. Jadi bukan dari industri penyebab pencemaran itu sebenarnya kalau yang terjadi di
negara kita ini. Karena kalau industri itu pasti dia punya IPAL. Beda kalau misalnya dari masyarakat. Masyarakat kan IPAL-nya itu cuman septic tank. Jadi cuman kayak black waternya. Untuk grey water, untuk yang dari kamar mandi, yang dari floor drain itu dia tidak dilakukan pengolahan, langsung dibuang ke selokan gitu. Oke, kita masuk ke parameter pH ya. Kenapa pH ini kita bahas ya? Karena pH ini penting ya. Kenapa pH penting? Karena ini adalah tingkatan, kalau di sini ini adalah tingkatan yang menunjukkan asam atau basanya suatu larutan. Asam atau basa itu kan berarti ada ion H+, ada OH-. Jadi ketika banyak H+, dia asam. Ketika banyak OH- dia basa. Nah, ketika dia banyak H+, artinya dia akan berikatan dengan unsur-unsur ion, anion gitu ya. Ion-ion yang anion yang muatannya negatif. Contohnya apa tuh? Unsur-unsur yang muatannya negatif. Cl-, F-, I-, SO42-, NO3-, NO2- gitu ya. H+ itu akan berikatan dengan yang min-min. Kalau OH-, dia akan berikatan yang plus-plus. Kayak misalnya apa? Kalsium, magnesium, natrium, Fe, Mn, Mg gitu. Dan dari situ kita tahu, berarti kalau kita tahu pH, artinya kita tahu kalau pH-nya ternyata asam, berarti tercemarnya apa? Tercemarnya yang anion. Jadi banyak kandungan anion kayak klorin gitu ya, fluorida, terus macam-macam tadi yang saya sebutkan yang min itu, nitrat, nitrit gitu ya. Sebaliknya kalau dia basa, pH-nya menunjukkan basa, berarti pencemar di dalamnya kebanyakan apa? Kebanyakan kation-kation yang logam-logam tadi gitu. Oke, gitu ya. Nah, pH ini dia adalah apa ya? Ukuran gitu ya, skala. Jadi pH itu skalanya itu 0 sampai 14 kalau di air. Dan kalau misalnya netral ya, sifatnya itu nggak asam dan nggak basa, dia punya pH itu 7. Nah, tapi biasanya kalau air itu bukan, tidak selalu 7 gitu, netral, tapi kayak semacam ada toleransinya. Dan toleransinya itu sebesar plus minus 1, artinya plusnya plus satunya 7 kan 8, minus satunya 7 kan 6. Jadi netral itu 6 sampai 8. Makanya kan kalau misalnya ada uji-uji air yang kayak air kemasan itu, contoh kayak air Sanford atau air Aqua gitu ya, dia nggak akan 7 pas gitu. Tapi pasti ada di rentang 6 sampai 8, itu masih dikatakan netral. Ketika dia di bawah 7, dia dikatakan asam. Atau di bawah 6 ya, di bawah 6 tadi dia dikatakan asam. Kalau di atas 7 atau di atas 8 ya, dia dikatakan basa. Nah, untuk mengukur pH, tadi saya jelaskan simpelnya itu kita pakai kertas lakmus. Kalau dulu SMA pernah pakai ya kertas lakmus, dia punya warna dari merah sampai biru dan apa degradasinya ya. Jadi kalau dia asam dia mendekati merah warnanya, kalau basa dia mendekati biru gitu. Nanti ada degradasi warnanya. Nah, selain lakmus kita juga bisa pakai pH meter. Nah, pH meter ini prinsipnya pakai elektroda gitu ya, yang metode pakai elektroda yang kayak kemarin itu. Nah, untuk menggunakan kertas lakmus ya,
Ini ada indikator-indikator warnanya yang tadi saya sebutkan. Semakin dia asam, dia akan mendekati warna merah. Kalau semakin dia basah, dia akan mendekati warna biru. Oh, sampai ungu gini ya. Tapi biasanya kertas lakmus itu ya tergantung merek juga sih. Ada yang cuman sampai biru, ada yang sampai ungu gitu. Tergantung pabrikannya ya. Nah, untuk ini pH itu rumusnya kayak gimana? Ini kan udah kalian pelajari waktu kalian kimia dasar ya. Kalau pH itu dapatnya dari Menlog konsentrasi H plus atau H minnya gitu kan. Dan nilai pH itu adalah nilai, sebenarnya adalah pangkatnya ini gitu. Nah, tapi kita nggak akan bahas lagi ya di sini. Saya anggap ini dasarnya kalian sudah paham. Jadi kalian cuman di sini akan cuman belajar bagaimana cara mengukur menggunakan ini gitu. Dan ini seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, kalau netral maka pH-nya sama, kalau pH sama dengan 7 dia netral, pH kurang dari 7 dia asam, pH lebih dari 7 dia basa. Kalau pakai kertas lakmus kita gampang, tinggal dicelupkan aja ke dalam air. Nah, nanti sambil ditunggu sebentar dia akan kertasnya akan berubah menjadi warna-warna tergantung dari pH air itu sendiri. Kalau netral berarti dia mendekati warna hijau ini gitu ya. Kalau dia asam misalnya dia punya pH 5 berarti warnanya ya akan mendekati ini. Nah, kalau basa misalnya pH-nya 8, sekian ya dia ada di antara degradasinya itu, degradasi dalam kertasnya, maksudnya warna yang terlihat di kertas lakmusnya itu ada di tengah-tengah ini gitu ya, antara biru dan ke ungu-unguan gitu. Nah, dan untuk mengukur pH sendiri itu selain pakai kertas lakmus, kita juga bisa pakai titrasi dan spektrofotometer kan. Dan masing-masing ini dia punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau kertas lakmus tentunya dia pasti murah, mudah, dan sederhana alatnya. Enaklah digunakan ya, praktis. Tapi hasilnya itu kurang akurat, dia hanya perkiraan gitu nilainya itu. Jadi kan kita kan kertas lakmus ini kan nanti kan akan berubah warna setelah dicelupkan ke air. Nah, warna itu kita akan cocokkan sendiri. Jadi kayak asumsi kita itu kan juga pasti berbeda-beda tiap orang juga ya. Nah, sehingga ini tuh karena kayak gitu ya, hanya perkiraan. Soalnya caranya aja dengan cocok-cocokin warna, sedangkan orang itu kan berbeda ya kan, cara cara ininya ya. Mungkin kalian kalau ngukur condongnya nanti ke warna biru, saya ke warna ungu gitu. Jadi nanti penentuan pH-nya itu pasti berbeda-beda tiap orang. Makanya kalau misalnya kalian nanti praktik atau udah tugas akhir ya, dan kalian ngukur gitu ya, atau misalnya nanti ada tugas kelompok gitu ya, ada tugas kelompok, nanti kalau ngukur pakai kayak gini, ini harus satu orang terus ini, orangnya sama, nggak boleh beda-beda kan, untuk meminimalisir apa namanya nih, meminimalisir pembacaan tiap orang gitu ya. Karena kalau untuk orang satu aja dia bisa hari ini kayak gini, hari esoknya dia udah beda cara membacanya, apalagi ini beda orang yang membaca gitu pengamatannya ya kan. Bagusnya sih kalau pengalaman saya di foto gitu ya. Jadi sambil kayak gini kita pegang kertasnya ini terus sambil nyocokin itu di foto. Jadi tiap hari tampak gitu ya perbedaan-perbedaannya. Tapi itu juga terpengaruh sama cahaya sih. Kadang pencahayaannya gitu ya membuat warnanya begini gitu. Jadi nggak akurat lah pokoknya ya kalau pakai kertas lakmus. Beda sama titrasi sama spektrofotometer.
Kalau titrasi ini sama spektro ini dia butuh reagen-reagen yang banyak, ya kan? Terus juga dia ini kalau spektro harus punya alat ya, berarti alatnya mahal, ya kan? Kalau titrasi reagennya banyak, tapi memang mereka hasilnya cukup akurat, dan paling akurat ini adalah yang pakai spektro. Gitu ya. Jadi tergantung kepilihan masing-masing. Tapi kalau saya seringnya kalau pH itu pakai pH meter. Karena terlalu ribet kalau mau titrasi atau spektro. Toh juga hasil yang kita mau kan pasti pH-nya itu masih dalam kisaran yang kita mau. Nah, kita maunya kan pasti netral ya kan, 6 sampai 8 misalnya kayak gitu. Nah, kecuali kalau misal itu air limbah sih. Kalau air limbah nih sangat fluktuatif ya, apalagi ada mikroorganisme yang pengurai itu. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada kondisi pH. Nah, pH air limbah tuh biasanya kan dia asam, karena ada penguraian dari bakteri menjadi asam karbonat ya, dari bahan organik itu diuraikan menjadi asam karbonat HCO3 itu H2CO3 min. Nah, pH ini juga penting dalam kualitas air karena dia memiliki pengaruh ya terhadap biota perairan. Contohnya ini, pH dapat menimbulkan ketidakseimbangan kadar CO2. Kan dia kalau pH-nya berubah, misal H+-nya besar, dia kan mengikat CO2 ya kan, sehingga CO2-nya kan berkurang. Nah, biota perairan itu kan banyak. Contohnya ada yang biota perairannya ini berfotosintesis, membutuhkan CO2. Nah, kalau CO2-nya menurun, biota yang fotosintesis itu nggak dapat suplai CO2, sehingga biota itu akan terganggu. Efeknya apa? Efeknya dia juga nggak akan menghasilkan oksigen untuk biota yang lain gitu kan, untuk biota yang memang butuh oksigen dari dia karena dianya itu sudah mati. Nah, jadi baik langsung maupun tidak langsung dia CO2 ini memberikan pengaruh terhadap biota ya. Terus nah, ini pH untuk pH air laut ini umumnya ini besarnya ini 6 sampai 8,5. Jadi air laut ini termasuk memiliki pH yang netral ya. Karena memang air laut itu kan mengandung garam-garaman. Nah, garam itu sifatnya netral, ya kan? NaCl itu kan garam-garam yang sifatnya netral. Sehingga dia punya pH-nya 6 sampai 8,5. Dan sedikit cenderung basah karena memang dia kalau di air laut tuh memang lebih banyak logam-logamnya ya. Karena dia air laut itu letaknya ada di bawah, di paling hilir. Jadi dia udah dapet akumulasi dari air-air yang di atasnya gitu. Sedangkan yang menyebabkan akumulasi itu adalah unsur-unsur yang sifatnya itu nggak bisa terurai dan nggak bisa menguap. Ya apa itu? Ya logam-logam kan contohnya, yang plus-plus itu. Nah, itu dia terakumulasi sampai ke laut sehingga kation-kation logam-logam itu menyebabkan pH laut ini cenderung basah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab perubahan pH, yang pertama sisa-sisa pakan. Nah, sisa-sisa pakan ini kan dia biasanya pakan itu, makanan itu kan biasanya organik ya. C6, H12O6 atau apapun lah itu ya. Kalau sisa-sisa pakanan itu tidak habis, dia ya akan terurai di dalam perairan itu gitu kan, di dalam perairan terurai sehingga menyebabkan dia pH-nya kan asam gitu kan.
Lalu kotoran yang mengendap di dasar kolam. Kotoran itu kan sumbernya itu kan dari makanan juga. Habis dimakan dia kan jadi kotoran gitu ya. Jadi ya sama gitu prinsipnya. Terus selain itu juga berasal dari kandungan CO2 yang tinggi hasil pernafasan. Hasil pernafasan siapa? Ya hasil pernafasan biota perairannya. Biota perairan contohnya apa? Banyak ikan, bakteri, cacing kalau misalnya memang ada gitu kan. Yang jelas bukan dari biota yang dia berfotosintesis. Karena fotosintesis justru dia akan mengambil CO2 sehingga menyebabkan CO2-nya itu rendah gitu. Oke ya. Untuk kegunaan asam basa dalam kehidupan sehari-hari ini macam-macam ya, tergantung dari senyawa asamnya itu sendiri apa. Dan apa yang kita gunakan sehari-hari inilah yang akan menyebabkan pencemaran atau terganggunya perairan yang ada di sekitar kita. Contoh kayak misal nih ada asam sulfat. Asam sulfat ini berasal dari pembuatan pupuk, penggalian minyak, pabrik baja, pabrik plastik, obat-obatan, pewarna, dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya ada industri-industri ini yang udah disebutkan ini, nah pasti dia akan memiliki air limbah yang asam. Nah, itu pasti kalau kalian melakukan pemantauan, nah air limbahnya ini pasti asam. Kalau selanjutnya asam fosfat ini biasanya digunakan untuk deterjen ya, deterjen tuh banyak fosfatnya. Terus pupuk ini untuk nutrisi tanaman ya biasanya. Dan ini fosfat ini bisa menyebabkan pencemaran di danau-danau. Kalau dia banyak fosfatnya, nutriennya kan juga banyak. Nah, akan menyebabkan alga blooming. Jadi akan banyak mikroalganya. Kalau mikroalganya banyak, nanti perairan itu ekosistemnya juga nggak bagus ya. Meskipun mikroalga itu bisa menghasilkan oksigen ya. Tapi kalau banyak juga dia di perairan ya, maksudnya ini di perairan tuh banyak itu nanti menyebabkan ekosistemnya menjadi terganggu. Banyak ikan yang mati karena kekurangan sumber makanan. Ya pokoknya intinya akan terganggu ekosistemnya. Terus asam nitrat ini juga sama, dia lebih banyak untuk pupuk. Selain itu untuk bahan peledak juga ya, industri yang bahan peledak. Nah ini dampaknya ini sebenarnya kalau di kulit, kalau di kita ini akan menyebabkan luka bakar pada kulit. Tapi kalau di perairan sama ya, dia bisa menyebabkan alga blooming. Terus HCl biasanya kalau HCl ini sangat kuat ya. Dia biasanya ya di industri bahan kimia gitu ya. Kalau HCl nih atau desinfektan. Nah, ini efeknya ke tubuh manusia juga sangat berbahaya. Selanjutnya basa. Lewat basa ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan deodoran, antasid, sabun gini. Nah, ini kalau basa itu biasanya yang paling banyak digunakan ini adalah amonia ya, basa amonia karena dia termasuk basa lemah. Nah, ini amonia juga sebenarnya amonia ini sangat bisa juga digunakan sebagai pupuk. Sama kayak tadi nitrat ya. Digunakan sebagai nutrien. Ya, oke gitu ya.
Langsung masuk ke kesadahan kita. Kalau kesadahan ini, nah ini berasal dari kata sadah, artinya ini mengandung kapur. Jadi kalau kesadahan itu berarti dia banyak kandungan kapurnya. Kapur ya, kapur biasa itulah. Kapur tuh kan banyak eh, kalsium ya, banyak kalsiumnya. Nah itu apa namanya? Biasanya adalah ion-ionnya ini Ca2+ dan Mg2+, atau ini bisa juga ion-ion lain dari metal, logam yang tadi saya sebutkan, ada Fe, Mn gitu ya. Dalam bentuk garam sulfat. Jadi misalnya Fe berarti FeSO4 gitu ya. Atau misalnya MnCl2, misal Mn sama Cl ya, garam klorida berarti MnCl2 gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, sadah ini biasanya kita temuinya di dalam air tanah. Kenapa kok biasanya di air tanah? Ya karena tadi sifatnya kan akumulasi. Ya, sehingga banyak kandungan logam di dalam air tanah itu. Dia nggak bisa terurai, jadi masih bertumpuk, masih terakumulasi di dalam air. Untuk cara uji kesadahan, dia menggunakan metode titrasi ya. Ini salah satu proses yang terjadi di dalam titrasi itu. Jadi kalsium atau magnesium ini akan bereaksi dengan EDTA, etil dimetil tetraasetat kalau nggak salah ya. Ini nama senyawa etil di etil tetraasetat. Nah, nanti coba cek lah ya, kepanjangannya saya juga lupa. Nah, terus ini akan membentuk senyawa kompleks kalau berkaitan dengan ini. Nah, terus ini apa, saya nggak perlu ini ya menjelaskan secara detail. Yang jelas kalau titrasi tentunya dia pakai indikator. Nah, indikatornya namanya EBT. Nah, kalian carilah nanti ya singkatan dari EBT apa, EDTA itu apa gitu ya. Yang jelas proses yang terjadi ini seperti ini. Nah, nanti perubahan warnanya itu apa yang terjadi? Nah, ketika warnanya itu berubah menjadi biru gitu ya, nah, maka harus dihentikan. Perubahan pertama ya, perubahan pertama kali itu. Tapi kalau misalnya nih, kan kadang kita lihatnya itu kalau di dalam proses titrasi itu berubah, tapi habis kita goyang-goyang sampelnya, kan kita sambil nitrasi sambil goyang-goyang tuh Erlenmeyer-nya. Nah, ketika kita goyang, misalnya dia hilang warnanya itu, kembali menjadi warna sampel sebelumnya ya. Nah, itu belum terjadi titik akhir titrasi itu. Jadi kalian harus lanjutkan paling tidak itu 1 tetes dari buretnya itu 1 tetes tes gitu. Jadi kalau buka keran buretnya itu kan harus hati-hati supaya tidak kebablasan. Kalau kebablasan dia akan mempengaruhi hasil dari perhitungan konsentrasinya nanti gitu. Nanti kapan-kapan kalau kalian udah di Batam, kita praktek. Tapi kalau reagen-reagennya ada ya. Masalahnya nih reagennya juga nggak ada nih, belum beli kita. Itu ya, jadi Mg ini akan berkaitan dengan ini dan menghasilkan ini. Ini nggak usah kalian hafal ya. Cuman sebagai pengetahuan kalian aja. Yang penting kalian sekali lagi paham prinsip metodenya. Nah, ini kan karena titrasi, kalian harus paham metode titrasi seperti apa. Nah, untuk penambah-penambahannya, kalian bisa, supaya lebih jelas, bisa
langsung cek di SNI. Nah, lebih jelas kalau kayak gini, nanti kalian bingung, kalian carilah di SNI itu gitu. Selanjutnya untuk jenis kesadahan air, di sini kalau kesadahan itu ada yang sementara, ada yang tetap. Ya, kesadahan sementara itu kalian biasanya itu ion-ionnya itu yang air sadanya itu yang mengandung ion bikarbonat atau mengandung senyawa kalsium bikarbonat atau magnesium bikarbonat gitu ya. Nah, air yang mengandung senyawa-senyawa itu ya, senyawa-senyawa ini ya, ini dan ini pasti ketika dia ada senyawa yang sadah ya. Nah, kesadahan itu pasti sifatnya sementara. Nah, sementara itu maksudnya gimana? Sementara itu ketika kalian ingin menghilangkan kesadahan itu, kalian cukup panaskan aja airnya itu. Sehingga air apa yang dipanaskan tadi, maka Ca2+-nya atau Mg2+-nya itu akan hilang gitu ya. Dia ikut menguap dengan ini senyawa-senyawa ini. Selanjutnya kalau misalnya air sadahnya itu sifatnya tetap. Misalnya dia di dalam air itu ada kandungan anion-anion yang contohnya itu Cl-, NO3-, SO42- gitu ya. Selain bikarbonat. Nah, kalau bikarbonat ini tadi yang ada di air sadah sementara ya. Nah, bikarbonat itu kan sifatnya mudah menguap. Nah, jadi ketika si penyebab kesadahan tadi, baik Ca atau Mg tadi ya, berikatan dengan anion-anion bikarbonat, karena bikarbonat ini sifatnya mudah menguap, jadi si Ca sama Mg tadi ikutan menguap. Nah, beda cerita misal dia berikatan dengan Cl-, NO3-, SO42-. Nah, ini akan menjadi kesadahan yang sifatnya ini tetap, dia akan membentuk garam ya, soalnya. Nah, garam itu menghilangkannya itu harus dengan perlakuan yang lebih ekstra. Tidak cukup hanya dengan dipanaskan. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya bisa ditambah dengan Na2CO3. Nah, CaCl yang terlarut tadi di air tadi, dia ditambah Na2CO3. Nah, dia akan membentuk endapan si Ca-nya. Nah, kalau endapan ya, endapan itu berarti solid ya, padat, sehingga dia mengendap. Nah, itu bisa dipisahkan. Beda cerita kalau dia aqueous. Aqueous ini dia tercampur ya. Nah, kalau tercampur dengan airnya, dia nggak bisa dipisahkan. Gitu. Sehingga dia ditambah ini supaya menjadi solid, es ya. CaCO3 ini wujudnya itu solid. Kalau sudah solid berarti kan tinggal diendapkan aja, diambil yang atasnya. Jadi udah nggak ada kesadahan itu sendiri. Oke, kalau dampak dari kesadahan sebenarnya ini dampaknya nggak terlalu berbahaya kalau kita minum. Tapi kalau misalnya banyak juga, ya itu baru berbahaya ya. Semua yang banyak itu pasti berbahaya. Tapi selama itu masih bisa ditolerir ya aman-aman aja gitu. Nah, untuk sebenarnya yang paling dikhawatirkan itu ketika air sadah itu melewati pipa-pipa penyalur yang ke ini
yang digunakan oleh kita sehari-hari. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya dia terjadi terus-menerus ya, air itu sadah dan dibiarkan terus-menerus tanpa dilakukan pengolahan terhadap air itu, maka logam yang unsur yang membuat sada itu akan menyumbat si saluran pipanya. Kayak Fe itu kan tadi salah satu yang menyebabkan air itu menjadi sadah ya. Kalian kalau hari ini atau akhir-akhir ini pernah ke kampus kita itu warna atau bau airnya itu bau besi. Ternyata pas dicek itu di saluran pipanya itu banyak sekali merah-merah gitu ya, kayak merah tanah merah gitu. Nah, itu pasti juga dalam pipanya sendiri, meskipun itu sebenarnya udah dibersihkan sama petugas ya, pasir merah yang ada merah-merahnya itu tetap nggak bisa hilang baunya itu karena dia udah menempel di kerannya. Jadi dia kalau dibiarkan terus ya lama-lama menyumbat juga gitu. Nah, terus juga air sada ini kalau kita gunakan untuk cuci tangan gitu ya, misalnya busa dari sabun yang kita pakai itu nggak akan keluar, tidak akan berbusa. Kenapa? Karena ion 2 plusnya ini dia akan menghancurkan sifat surfaktan. Jadi sabun itu kan punya surfaktan ya, punya nilai kandungan surfaktan yang buat iniin kotoran ya kan, mengikat kotoran. Nah, tapi karena airnya sadah ini, dia surfaktannya hancur. Nah, sehingga akan membentuk endapan padat ini atau yang dinamakan sampah sabun. Lalu untuk komponen utama dari sampah sabun itu, nah ini ada ini senyawanya, terus berikatan dengan Ca2+ kan. Nah, berikatan dengan Ca2+ jadinya ini. Kayak gitu ya. Nah, kalau di industri, nilai kesadaran ini diawasi betul. Nah, kenapa? Karena kalau nggak diawasi betul, dia akan menyebabkan kerugian. Kerugiannya kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan, karena dia ada kesadaran ya, dia akan nempel tuh di pipa-pipanya itu. Kalau udah nempel, maka apa yang terjadi? Si pipanya itu alirannya akan tersumbat. Alirannya tersumbat. Terus kalau dia industri ya, industri itu kan biasanya dia berhubungan dengan ini pemanasan ya, uap ya, boiler gitu-gitu ya. Nah, kalau industri-industri yang menggunakan panas gitu, itu nanti akan terhambat. Misal pipanya ini dipenuhi sama kesadahan, sama endapan yang sada tadi, panas yang dialirkan itu tidak akan cepat sampainya, gitu. Nah, terus akibatnya ya si panas itu juga bisa nempel di logam ketel uapnya. Jadi kalau terlalu panas, maka yang terjadi sistemnya akan bertekanan, tekanannya akan meningkat. Dan ketika meningkat, maka panas berlebih ini bisa menyebabkan kegagalan ketel uap. Gitu ya.
Dan ini nilai kesadahan atau endapan kalsium yang ada di pipa-pipa itu dia tergantung dari bentuk. Nah, ini tergantung dari sumber pembuat dia sadah. Bisa dari kalsit atau argonit. Nah, ini adalah jenis batuan. Kalsit, argonit ini batuan. Jadi kesadahan tadi itu sumbernya dari batuan yang melapuk ya. Airnya itu bercampur dengan batuan sehingga menyebabkan air tersebut sadar gitu. Nah, kan tadi dicontohkan biasanya air sadar tuh ada di air tanah ya kan. Kalau air tanah tuh kan berarti memang airnya itu udah masuk ke tanah, udah berikatan dengan tanah tadi, tanah, batuan gitu ya. Nah, sehingga jadi wajar nih kalau air sadar tersebut sumbernya kebanyakan berasal dari jenis-jenis batuan. Oke, gitu ya. Kayaknya kuliah hari ini sampai sekian. Kita lanjutkan di minggu depan. Oke, selamat malam.